Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat ya? Untuk memulai pertemuan kali ini, Ibu akan mengajukan satu buah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapakah kekuasaan di dalam sebuah negara itu harus dibagi? Silahkan, ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa kekuasaan di dalam sebuah negara harus dibagi? Ada? Tidak ada? Baik ya. Ibu akan mulai. Nanti silahkan temukan jawabannya di dalam pembahasan di video pembelajaran hari ini tentang materi bab 1 kelas 10 semester 1 tentang pembagian kekuasaan negara. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Apa sajakah kekuasaan di dalam negara itu? Untuk mengetahui apa saja kekuasaan yang ada di dalam negara, mari kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang mengemukakan tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Yang pertama adalah John Locke. John Locke membagi kekuasaan di dalam negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif. Artinya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pendapat yang kedua adalah pendapat menurut Montesquieu. Montesquieu mengemukakan pendapatnya, kemudian dimasukkan di dalam ajaran namanya ajaran Trias Politica. Ajaran Trias Politica membagi kekuasaan di dalam negara menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum di dalam keadilan. Nah, sekarang kita akan membahas apa perbedaan pendapat dari kedua ahli tersebut tentang pembagian kekuasaan negara. Ayo, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Berdasar pada apa
yang baru saja Ibu sampaikan tadi. Ya? Tidak ada? Ya. Jadi, yang membedakan pembagian kekuasaan negara menurut ajaran John Locke dan Montesquieu terletak pada kekuasaan federatif. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari apa yang dikemukakan di dalam ajaran pembagian kekuasaan menurut John Locke, di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu itu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan fungsi mengadili itu dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Jelas ya? Dan ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Pembagian kekuasaan yang mana yang dianut oleh negara Indonesia dari kedua pendapat menurut ahli tersebut? Apakah pendapatnya John Locke ataukah pendapatnya Montesquieu? Silahkan anak-anak, siapa yang mau mencoba menjawab? Tidak ada? Ibu lanjutkan ya. Dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Nah, untuk menghindari hal ini, maka perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Dan di Indonesia menerapkan mekanisme pembagian kekuasaan yang diadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Montesquieu, yakni membagi kekuasaan di dalam negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, di mana ketiga kekuasaan tersebut tidak dipisahkan. Artinya apa? Dimungkinkan ada koordinasi dan
kerjasama antara ketiga lembaga tersebut. Beda dengan yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat menerapkan pemisahan, bukan pembagian kekuasaan yang murni, ajaran trias politika menurut Montesquieu, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan kekuasaan yang terpisah sendiri-sendiri, sehingga tidak ada koordinasi antar ketiga kekuasaan tersebut. Mekanisme pemisahan kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah anak-anak materi tentang pembagian kekuasaan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberi sedikit kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama, mengapa kekuasaan di dalam negara harus dibagi? Supaya kekuasaan negara tidak jatuh pada satu orang saja, supaya tidak terjadi kekuasaan yang absolut atau yang otoriter. Kemudian ada dua ahli yang mengemukakan tentang pembagian kekuasaan di dalam negara. Yang pertama, John Locke, berkebangsaan Inggris, membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan Montesquieu yang berkebangsaan Perancis mengemukakan kekuasaan di dalam negara dibagi menjadi tiga juga, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesimpulan yang ketiga, apakah yang membedakan antara pembagian kekuasaan menurut John Locke dan menurut Montesquieu adalah pada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melakukan hubungan dengan negara lain. Demikian anak-anak, video pembelajaran tentang pembagian kekuasaan di dalam negara. Ibu akhiri video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Selamat pagi.